para Jokowers itu dulu menggiring kita untuk mencintai orang yang satu ini, sementara di ujungnya hasilnya seperti ini gitu. Ini kan di mana gitu pertanggungjawaban moralnya gitu, bahwa orang yang dikatakan baik ini ternyata penuh dengan kebohongan dan tidak memberikan sebuah hasil yang bisa dirasakan berbeda jauh dari yang sebelumnya gitu. Faktanya orang yang tidak mampu, bagaimana kebohongan ini dikemas menjadi seolah-olah real gitu, bagus gitu, dipuji. Banyaknya pasukan sorak yang menggiring ini menjadi bersorak. Wah, glorifikasi yang begitu berlebihan. Untuk hal yang sedikit tidak perlu aja, glorifikasinya luar biasa. Gitu. Tapi saya tidak tahu posisi sekarang ini, apakah kita jadi bulan atau bulan-bulanan? Bulan-bulanan. Pasti jadi bulan, karena indeks demokrasi kita kan turun terus. Iya. Itu banyak disampaikan. Indeks, semua yang pakai studi pakai indeks, kita itu merosot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, sobat RH sekalian, ada hal yang menarik untuk kita bahas ya, yaitu demo besar-besaran kemarin. Dan demo ini luar biasa karena untuk pertama kalinya di era sekarang ini bisa merobohkan pagar DPR, tetapi fortunately atau unfortunately tidak sampai DPR diduduki ya. Dan dunia internasional sangat surprise dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia. Bahkan ketika ada hashtag negara darurat dengan lambang burung Garuda latar biru, orang asing aneh, kenapa jutaan orang Indonesia katanya memasang foto itu, apa yang terjadi? Nah, untuk membahas fenomena dunia internasional dalam menanggapi the latest development of Indonesia ini, kita sudah ada diplomat senior yang baru saja pensiun dari Kemenlu, karena itu pasti bebas sudah ngomongnya. Siap. Play Priyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang bro senior ya. Jadi Pak Play ya, biasa dipanggil Pak apa? Pak Play aja. Pak Play ya. Cukup. Oke, Pak Play. Jangan salah, soalnya kalau Play jadi Play. Enggak apa-apa. Saya kan ada panggil Pak Refli, dipanggil Play gitu ya. Jadi Pak Play, terima kasih sudah hadir di podcast RH Channel. Dan Pak Play ini sekarang tercatat sebagai anggota Dewan Pakar atau Ketua Dewan Pakar? Ya, sementara Dewan Pakar. Dewan Pakar ya, Dewan Pakar Partai Negoro ya, partai yang lincah sekarang ini ya. Menyampaikan komentar dan lain sebagainya. Pak Play, sebagai introduction, diplomat berapa tahun? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Station di mana aja? Lalu kemudian kapan pensiunnya? Saya udah pensiun tahun 2021 ya. Oke. Terus di 6 negara lah. Plus sekolah ya 7 mungkin. Oke. Di mana aja Pak Play? Dari Australia, Melbourne, Maroko, Denmark, ya, Brussels, Belgia ya. Ya, Belgia, Wellington, New Zealand ya. Beijing dan Tokyo. And then the simple question, di antara 7 negara ini kota mana yang paling favorit? Semuanya indah Pak. Semuanya indah ya. Semuanya indah. Tapi the most thing ya. Iya. Semuanya indah. Ya. Yang paling Maroko juga indah. Oke. Maroko mengesankan. Tidak macet ya? Belum. Yang macet kan Casablanca kan? Casablanca. Jalan Casablanca yang macet. Oke Pak Play. Silakan Pak Play mempertanggungjawabkan observasi terhadap kejadian yang terjadi di Indonesia dan
sebelum mengobservasi itu sebenarnya saya ingin tanya ya, karena saya bukan pengamat dunia internasional. Sebenarnya apa sih tanggapan orang asing itu terhadap Indonesia? Tapi yang sekarang ya, jangan yang Pak Pli ketika diplomat. Terhadap Indonesia dan kepemimpinan Jokowi. Baru setelah itu kita bicara tentang so-called riot yang 2022 itu. Silakan. Jadi terima kasih. Ini pertama yang kita mesti tampilkan bahwa wajah kita itu disorot oleh dunia internasional ya. Ada dari dua sisi deh. Ini kan ada kedubes-kedubes asing di Jakarta juga. Ada 107 atau lebih gitu ya yang berbasis di Jakarta ini. Tentu para diplomat ini melaporkan apa yang terjadi di Jakarta kan. First hand informationnya itu dikirim ke Capital untuk ke pemerintah mereka untuk supaya ditindaklanjuti atau supaya diperhatikan. Dan itu pasti ya. Dan itu pasti itu sama semua. Kalau enggak lalai mereka dianggap. Dia lakukan itu. Nah yang kedua adalah peran media nih. Media asing baik yang memiliki kantor berita di sini maupun yang diwakili oleh korespondennya atau siapa itu menulis untuk berita asing kan, CNBC. Jadi ada dua saluran ya, dua saluran resmi pemerintahnya dan saluran media. Dan saya melihatnya agak beruntung ini dengan adanya media asing yang terbuka. Jadi suara yang tidak selama ini tidak terwakili ya, tampaknya sekarang mulai didorong oleh media asing itu menampilkan, mengungkap apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Nah ini seperti kalau boleh flashback sedikit ke belakang, Pak Harto dulu kita cari radio Australia, cari berita radio Netherlands. Nah sekarang mungkin kita ingin mencari dari mereka. Yang kebetulan sekarang sudah banyak orang Indonesia sendiri menjadi koresponden gitu. Dari segala media asing ini ada. Nah ini yang bisa jadi. Oh ini menarik ini nih. Salah satunya misalnya Pak Pri, potong sedikit aja. Contohnya keras sekali mereka nya. Betul. Indonesia protes Widodo slam for his political apa tadi ini? Lavish ya. Political ambition, family life. Family lavish lifestyle ya. Unjuk rasa di Indonesia, Widodo dikecam karena ambisi politiknya dan gaya hidup mewah keluarganya. Luar biasa ya. Oke, silakan Pak Pri. Jadi memang ragam ungkapannya seperti biasa Pak. Kita nih warga dunia ya Pak Refli udah tahu, kita juga mengikuti model konstitusi, model demokrasi ala trias politika yang pasti wadahnya demokrasi nih. Pasti rumah kita demokrasi nih. Nah, kan ada nilai-nilai demokrasi itu yang dilihat oleh mereka menjadi asing, kok tidak dilaksanakan di sini. Misalnya dinasti politik. Misalnya media ekspresi, pernyataan pendapat itu menyatakan untuk berkumpul ya, untuk berserikat. Freedom of expression itu terganggu. Sederhana saja dengan hal-hal yang begitu, mereka pasti tertarik gitu. Idiom-idiom demokrasi yang dilaksanakan oleh negara ini tentu akan menjadi sorotan para wartawan gitu. Sorotan para ahli. Ini banyak juga saya tadi lihat kan, ada dari Sydney University, ada dari Canberra ya, dari Noam siapa lupa saya tadi, itu juga studi Indonesia. Jadi sangat berkait dengan itu. Iya, rata-rata kalau kita bicara tone-nya Pak Pli ya, ada nggak beda tone antara yang saluran resmi ke pemerintah? Saya tidak tahu apakah dapat bocorannya atau enggak Pak Pli, dengan yang media internasional tuh. Kalau kita bicara tone-nya, saya yakin ya, ini keyakinan dan ada beberapa teman yang saya nggak bisa kasih tahu gitu ya. Jadi memang mereka kecewa. Ada yang bilang seperti wartawan CNN itu. Channel News Asia itu bilang unhappy. Itu kalimat sederhana, unhappy, tapi menunjukkan keadaan yang tidak diharapkan kan.
Nah, di dalam laporan tentu mereka lebih tajam, Pak. Pasti lebih tajam. Menyebut siapa sumbernya, menyebut kejadian seperti ini, peta masalahnya seperti apa. Nah, itu kan disampaikan gitu. Gambaran ini yang juga hampir sama dipotret oleh media asing ini. Minum dulu gak apa-apa, Pak. Siap. Oke. Terima kasih. Minum dulu. Oke, silakan teruskan Pak Pli. Mungkin ditunjukkan juga contoh-contohnya ya, bagaimana mereka misalnya menggunakan kalimat yang barangkali dalam bahasa diplomatik itu sudah, wah ini sudah sangat terang benderang, sudah kelewatan, sudah apa, sudah jengkel, sudah apa. Silakan Pak Pli. Terus. Ya, kalau kita masih bergaul dengan kalangan diplomatik di sini yang banyak sekali ya dari segmen negara barat yang demokratis, Eropa, Amerika, Inggris atau Australia, itu ada kesamaan cara pandang bahwa satu etika itu penting, ya kan, moral itu penting menjadi landasan dalam berkehidupan politik gitu. Nah, kalau ini dilanggar pasti akan menjadi satu hal yang menjadi perhatian mereka, pasti gitu. Karena kultur ini menjadi kultur yang menggerakkan perhatian mereka gitu. Tidak mungkin ini negara ini sebetulnya ngaku demokratis, tapi sebetulnya masih demokratis atau enggak? Kan itu simple gitu perhatiannya. Undemokratik, illiberal demokrasi sama demokrasi liberal itu kan sedikit sekali geserannya. Nah, ini tentu dilaporkan gitu. Apalagi ada kasus yang menyangkut dari sejak beberapa tahun lalu ya, masalah soal dinasti. Dinasti itu kan sesuatu yang di dalam politik itu secara moral tidak dikehendaki. Di barat, di timur, di Afrika, di Amerika atau dimanapun gitu. Nah, ini membutuhkan bagaimana yang domestik ini mampu meyakinkan asing seolah-olah ini seperti biasa gitu, seperti wajar, dan mereka nggak akan terima itu. Oke, karena mereka sangat peka dengan praktek good governance, clean government ya. Clean governance. Karena itu memang mereka punya betul itu ya. Betul. Gitu. Pak Pli, kalau kita lihat misalnya, saya tadi kan belum dijawab tuh. Sebenarnya media asing ya atau sorotan asing terhadap Presiden Joko Widodo seperti apa sih? Dulu kita ingat misalnya pengarang Australia mengatakan man of contradiction, ya. Jadi orang yang penuh dengan kontradiksi. Kalau di sini sen kanan belok kiri kan begitu. Betul. Ada juga kemudian yang mengatakan bahwa ini pemimpin kelas wali kota. Jadi dia sebenarnya pemimpin kelas wali kota tetapi kemudian dimasukkan di istana. Nah itu keras sekali itu, dan mereka dengan santainya artinya tidak merasa misalnya wah ini bisa mengganggu hubungan diplomatik dan lain sebagainya. Silakan Pak Pli di explore ini. Ya, jadi ada kalimat-kalimat tidak lagi sindiran, Pak. Mereka tidak lagi sindiran tapi mengatakan bagaimana apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dilakukan. Itu kan sebetulnya yang itu diplomatic bashing gitu ya, tamparan diplomatik yang harusnya dikenali, tapi karena kita biasa dengan bahasa yang vulgar gitu, itu dianggap tidak menyentuh gitu, padahal itu dalam. Padahal kalimat itu kalimat dalam gitu. Anda katakan, yang Anda katakan bukan yang Anda lakukan. Itu kan satu kesimpulan yang mereka ragu sebetulnya, meragukan itikat baik, meragukan niat yang sesungguhnya gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian pasti oleh negara-negara itu, oleh warga asing di Indonesia. Sebetulnya kejujurannya di mana sih gitu? Seberapa besar kejujurannya gitu? Oke, Pak Pli, yang Pak Pli lihat ketika demo tanggal, silakan minum lagi. Kelihatannya ini ada alergi apa ini? Saya alergik apa nih? Oke, nanti sebentar lagi kopi Pak Pli. Ada air panas mudah-mudahan.
Jadi kalau kita lihat misalnya demo tanggal 22 terutama itu, apa sorotan media internasional yang Pak Pli Word misalnya mereka menggunakan kata apa? Kan kalau misalnya apakah mereka menggunakan kata demonstration gitu ya? Apakah riot ataukah misalnya apalah condemn Jokowi's family dan lain sebagainya? Apa yang mereka gunakan? Jadi mereka gunakan idiomnya bahwa ada ini sebuah penegasan dari rejim yang berkuasa ini, Mukidi atau siapa gitu ya, itu yang ingin memaksakan kehendaknya untuk menjadikan anaknya dalam lingkar kekuasaan itu. Nah, gambaran ini kan dipotret oleh mereka dengan reaksi yang ada. Jadi yang dipotret itu reaksi publiknya, Pak. Reaksi publik yang pertama student unrest gitu ya, masuk ke atau stop parlemen. Jadi mereka menggeruduk parlemen. Jadi itu sudah menjadi cuitan atau menjadi bahasa tulisan yang menjadi biasa gitu. Padahal ini kan sesuatu. Kenapa ada parlemennya kok ada di pihak penguasanya bukan di pihak mahasiswanya. Nah, itu sebuah kontras yang akan terus mereka gerus nih. Jadi kontradiksi itu menarik bagi mereka pastinya. Menarik. Parlemen yang biasanya berhadapan dengan pemerintah sekarang kok tiba-tiba parlemen menjadi mewakili pemerintah bahkan dan kepentingannya spesifik sekali. Betul. Nah, itu yang menjadi catatan yang menurut saya berat ini kan untuk mengubah situasi yang sudah punya image buruk gitu. Pasti geleng-geleng tuh dunia internasional. Iya pasti, saya yakin. Jadi Pak Pli ya, ketika Pak Pli masih jadi diplomat ya, apa perbedaan signifikan ya antara masa Orde Baru dan masa reformasi? Tapi lebih spesifik misalnya kalau pengalaman Pak Pli under misalnya Gus Dur administration under Megawati, under SBY, sebelumnya Habibie kan. Itu bisa nggak didetailkan sedikit based on your personal experience? Jadi kalau saya melihatnya gerakan civil society waktu itu dari Pak Harto itu sudah mulai mengkristal kan, menghadapi apa yang dikatakan rejim represif developmentalis zaman itu kan begitu. Rejim yang represif, nah itu bergerak masuk ke keadaan yang menghadapi dengan represi yang kuat dari pihak TNI waktu itu kan digunakan itu. Nah, zaman Gus Dur masuk supremasi sipil, mulai reformasi itu kan, reformasi yang memberikan kebebasan yang lebih luas bagi tindakan masyarakat gitu, inisiatif masyarakat untuk menghadapi hal-hal yang dulu dikatakan sensitif gitu. Tapi kan situasi ini berkembang justru di titik baliknya seolah-olah di zaman ini nih, di rejim ini. Ini kan saya minta pertanggungjawaban para Jokowers itu dulu menggiring kita untuk mencintai orang yang satu ini, sementara di ujungnya hasilnya seperti ini gitu. Ini kan di mana gitu? Apa pertanggungjawaban moralnya gitu, bahwa orang yang dikatakan baik ini ternyata penuh dengan kebohongan dan tidak memberikan sebuah hasil yang bisa dirasakan berbeda jauh dari yang sebelumnya gitu. Nah, ini yang ini dicatat oleh media asing juga, sorotan diplomat asing juga di sini pasti melihat itu. Iya, sekarang kalau kita bicara tentang reputasi ya, dulu kan kita bisa bangga ya, Indonesia sebagai kita bilang the third largest democratic country in the world ya kan, setelah Amerika Serikat dan India, setelah India dan Amerika Serikat in term of number of population ya kan. Tapi saya tidak tahu posisi sekarang ini apakah kita jadi bulan atau bulan-bulanan. Bulan-bulanan. Pasti jadi bulan karena indeks demokrasi kita kan turun terus. Itu banyak disampaikan.
indeks, semua yang pakai studi pakai indeks, kita itu merosot. Cuman saya saat ini tidak bawa datanya itu. Semua yang pakai studi-studi indeks demokrasi, indeks keterbukaan, indeks semuanya itu nampak sekali bahwa gangguan yang paling terasa tuh. Gangguannya sudah mulai terasa. Ukuran nilai kita merosot. Tampilan kita sebagai negara yang sudah merdeka 75 tahun itu kondisinya seolah-olah dilihatkan dalam fakta yang menyedihkan itu kan. Nah, ini yang jadi pergulatan moral sebetulnya. Ya, dulu kan Indonesia ketika kita di luar negeri ya, saya misalnya dengan bangga mengatakan bahwa Indonesia itu negara yang demokratik sekarang. Betul. Ya kan? Negara yang negara yang free. Tapi sekarang kan Freedom House sudah bilang partly free. Iya, partly free. Dunia dan kita tidak bisa lagi membanggakan bahwa Indonesia sebagai prototipe demokrasi di mana transisi dari rezim otoritarian ke demokrasi itu berhasil. Yeah. Berhasil for a while, sementara waktu aja. Tapi setelah berlangsung selama 20 tahun malah kita regresif. Yeah. Dan nah ini apa observasi mungkin pergaulan atau misalnya diplomasi yang pernah Pak Pli dengar soal ini? Ya, jadi kalau saya melihatnya ada satu masa di titik tertentu ini setelah Orba tumbang 30 tahun baru masuk ini. Ini kan berganti generasi, Pak. Iya. Yang bahkan pemimpinnya sendiri adalah bukan aktivis, bukan pernah tahu kehidupan sipil yang mewakili rakyat gitu. Bagaimana muncul dari bukan seorang aktivis demokrasi. Bukan aktivis, bukan orang yang mengenali dan orang yang tidak memberikan perhatian pada nilai, pada value, pada morality. Jadi di sini ada moralitas yang dilewati itu. Ketika di publik melihatnya ini menjadi sesuatu, kalau udah urusan hal-hal yang berat gitu ya, dilemparkan ke orang lain kan, jangan nanya saya misalnya gitulah. Jadi ada turunnya sebuah keyakinan saya pada kekuatan yang dia miliki gitu. Standing politik kita yang sudah berjalan dari sebelumnya masuk ke tahun yang 79 ini, kemajuannya itu bukan lompatan yang besar gitu untuk demokratisasi itu masih seolah-olah hanya jalan di tempat dengan perubahan-perubahan yang kosmetik gitu, tapi yang dasar itu belum mampu diangkat untuk masyarakat internasional atau masyarakat dunia ini betul-betul kagum dengan kita gitu. Ada sebuah lompatan keberanian politik yang bisa betul-betul melengket menjadi negara yang demokrasi seperti yang paling tidak mereka juga bayangkan gitu loh. Bahwa etika, bahwa moral, bahwa pelindungan terhadap HAM besar gitu. Nah, itu yang belum sepenuhnya bisa dijalankan sampai ini gitu. Itu kan soal kita profil politik luar negeri Indonesia ya. Kadang-kadang para buzzer ini bangga sekali ketika Indonesia menjadi tuan rumah G20 misalnya. Padahal kan itu kan giliran doang. Iya, kan giliran sebenarnya. aja betul. Dan ketika misalnya Presiden Jokowi keluar negeri ya kan. Tapi banyak juga kritik yang terus terang saya katakan, bahkan katanya gesturnya Jokowi aja itu untuk pergaulan internasional tuh aduh. Ya. Nah, itu. Apa observasi dari Pak Pli soal profil politik Indonesia dan terutama pemimpinnya di luar yang bisa dilihat? Berbeda sekali dengan misalnya bandingkan dengan periode SBY ya. Untuk tampilan internasional itu ya jelas sekali kontras yang menyedihkan gitu. Jadi siapa yang harus tampil?
Kalau nomor 1 misalnya seperti itu gitu. Iya. Siapa penggantinya? Menteri Luar Negeri kan? Iya. Atau tataran yang lain yang di level menteri. Nah ini kan buat dunia internasional juga melihatnya sesuatu yang wah, Indonesia ini menarik diri dari kancah dunia internasional pergaulan. Karena ketidakmampuan pemimpinnya. Ini sorry to say ya. Iya, betul. Karena kan bagaimanapun faktor wawasan, bahasa, gesture ke apa self confidence itu kan. Jadi bukan tampilan yang main-main gitu. Ini kan kelihatannya main-main aja. 1-2 kali ketemu salaman seolah-olah selesai, padahal nanti habis itu nggak apa-apa lagi, bikin lagi keluar kemana yang semuanya itu kayaknya kosmetik doang. Itu yang beda sekali dengan lompatan yang dia buat seperti Bung Karno misalnya bisa menggerakkan Asia Afrika bersatu. Dia tidak hanya follower tapi leaders. Dia leaders. Nah kita ini yang nggak ada gitu. Tuntunan as leader untuk regional leader apa nggak mampu dan bahkan ditinggalkan. Jadi siapa yang mengisi ruang itu? Kan tidak ada ruang vakum, Pak. Oke. Pasti mesti ada, apakah nomor 2 menteri atau orang lain. Nah ini jadi yang sangat berbeda hasilnya gitu. Oke, ini kita mau frankly speaking ya. Biar juga pendukung Prabowo ini tidak marah-marah juga sama kita seolah-olah kita anti, enggak. Kita harus objektif ya. Saya kalau bicara tentang politik luar negeri kan kita agak berterima kasih karena yang terpilih sebenarnya kan either Prabowo atau Anies Baswedan kan. Betul. Kalau Ganjar agak sulit kayaknya kalau untuk karena kita tidak melihat dia punya sejarah diplomasi internasional kan. Ada mungkin keterbatasan bahasa, pergaulan dan lain sebagainya, pendidikan juga. Tapi Anies dan Prabowo sudah sangat siap untuk diplomasi internasional. Dan unfortunately yang terpilih bukan Anies Baswedan tapi Prabowo. Tapi which is good juga, nggak buruk juga. Tapi ketika wawancara dengan Bloomberg atau Al Jazeera di mana kemarin di Qatar ya kan? Doha, bagaimana dia kemudian defense itu mengenai pemilu yang katanya apalah soal apa gitu ya. Pernah kan dengar itu kan? Dia defensif dan marah-marah dengan wartawan yang dari Qatar itu yang wartawan Bloomberg atau wartawan Al Jazeera, Bloomberg sepertinya. Bloomberg. Nah, dalam bahasa pergaulan internasional diplomasi, apa penilaian Pak Pli mengenai tipikal seperti Prabowo ini yang suka ngekick media? Terutama media asing ya kan, dia bilang siapa yang bilang saya ini berapa kali jadi jadi ini, saya lihat kok langsung mengklaim itu hanya orang sakit katanya. Kalau begitu Me Too kata orang itu kan yang wawancara kami juga berarti orang sakit yang mempertanyakan soal apa ya waktu itu ya soal kredibilitas penanaman modal asing kalau nggak salah. Bukan soal demokrasi Indonesia. Oh bukan. Kalau yang namanya Prabowo ancaman bagi demokrasi. Ancaman bagi demokrasi. Nah gitu pada waktu itu. Gimana? Kalau Anies kan modelnya kan smooth orangnya, kalau dia tahu betul bergaul dan kemudian menjawab diplomatis ya kan, dan tidak terpancing emosinya, senyum. Kalau Prabowo kan dikasih kritik defensif. Saya tidak tahu kenapa orang defensif itu karena merasa dia belongs to the government mungkin ya. Kalau Anies kan belum merasa bagian dari pemerintahan. Silakan Pak Pli, kita bicara mengenai profil pemimpin kita dalam diplomasi internasional ini gimana? Jadi kalau kembali itu saya jawab dulu ya. Memang seharusnya rileks saja. Wartawan itu kawan juga kok. Ya kan, kalau memang disebut seperti itu, kenapa so damn angry gitu tiba-tiba gitu loh, terus marah gitu dan menganggap orang ini tidak benar melaporkannya. Nah itu juga unnecessary, itu nggak perlu sama sekali gitu. Nah tapi saya apalagi dibilang kalau orang sakit. Kalau itu apa istilahnya, toksik apa dia bilang ya? It's gone too far gitu, terlalu berlebihan, terlalu jauh untuk mengomentari seorang wartawan yang hanya sekedar bertanya kritis sebetulnya. Dan jangan lupa itu bukan mewakili otaknya, mewakili publik internasional. Betul, itu satu komunitas itu komunitas internasional yang ingin melihat kita ini sebetulnya seperti yang tadi saya bilang kan. Ukuran demokratisnya itu gimana sih gitu. Nah itu yang ingin dijawab. Nah namun dari perjalanan panjang ini tentunya kita masih yakin lah Pak Prabowo akan berbeda gitu.
keberanian beliau dan tampilan internasional beliau yang juga cukup reputable ya. Saya melihatnya di Shangri-La Dialog, di Qatar Economic Forum, kemarin di sidang di Amman itu mengenai Gaza, call for action Gaza itu, dia tampil di situ dan pidatonya bagus. Itu termasuk contoh. Juga ya mungkin karena ini kan soal delivery ya. Iya delivery. Betul. Tapi kalau, ada yang menarik satu. Presiden Jokowi tidak deliver. Tidak deliver. Jadi ada satu keinginan dia tampil misalnya mengirimkan pasukan, meskipun mandatnya dari UN belum ada, dari PBB itu. Tapi bisa mengirimkan misalnya rumah sakit terapung dengan kapal dengan itu lewat Mesir kan itu bisa. Tapi inisiatif itu udah ada gitu. Itu juga patut diapresiasi. Dan kedua, beliau yang waktu itu salah ucap atau betul, dia ingin coba investigasi kasus Rafah. Rafah itu kan versi lain dari kasus kecil dari genosida yang terjadi menjadi Holocaust, Pak. Itu ada wartawan yang menulis itu Holocaust. Bagaimana tenda yang terpal plastik itu dibom dengan bom yang jatuh sebesar 900 kilo. Itu anak kecil, orang tua bisa lengket, hancur, nggak ada yang bisa menolong gitu. Jadi concern untuk menginvestigasi ini benar gitu. Itu patut diapresiasi dan keberanian yang belum pernah saya dengar ada yang berani menyampaikan seperti itu ya. Ya 101-nya juga lumayan lah ya dengan Putin, dengan Sarkozy bukan Sarkozy Macron apa? Macron ya. Sarkozy. Macron sama Erdogan juga. Erdogan ya. Ya artinya bukan figur yang rendah. Termasuk tinggi. Karena saya tidak pernah melihat ya Jokowi head to head seperti itu ya. Memang. Kalaupun head to head biasanya rame per delegasi begitu. Betul, karena delegasi nanti. Kalau dia kan satu kan, cuman ditemani yang Mayor Teddy itu aja yang agak menjauh juga. Gitu. Dia lebih percaya diri gitu untuk tampil secara internasional dengan gagasannya yang apapun lah itu ya. Tapi nanti bisa dipoles itu. Tetapi kalau dari sisi pergaulan internasional ya, kadang-kadang kan walaupun dia punya kepercayaan diri, kadang-kadang bisa jadi out of control ya. Ketika dia balik menyerang wartawan, kemudian dia menyampaikan hal-hal yang barangkali bagi dunia internasional, percaya diri banget nih presiden ini, seolah-olah ibaratnya negara kuat aja nggak akan berani mengeluarkan statement seperti itu. Gimana penilaian Pak Pli soal ini? Saya ini sungguh bertanya loh, bukan menggiring. Saya sungguh bertanya. Jadi gitu. Pura-pura menggiring juga nggak apa-apa. Enggak, saya benar bertanya. Kalau saya nggak pahamin contoh yang sama dilakukan oleh Trump. Bagaimana Trump memperlakukan wartawan di White House itu kan? Dengan berapa wartawan yang sampai diusir, disuruh pergi kan semuanya apa manfaatnya? Itu kan menjadi cacat buat presidennya karena tidak merubah apa-apa. Image-nya malah buruk. Sekarang juga begitu kan? Kalau seseorang tidak memperlakukan wartawan sebagai sahabat, sebagai partner kerja, mitra gitu ya resikonya begitu gitu. Resiko besarnya ya beritanya akan negatif dan dia akan negatif terus gitu. Jadi kita butuh informasi yang besar yang keluar didengungkan, tidak hanya wartawan domestik, tidak hanya jangan bermain di buzzer gitu loh. Jadi harus bermain di media mainstream yang internasional yang memang real gitu real dan mereka memiliki visi, memiliki cara pemberitaan yang standar gitu untuk sebuah pergaulan internasional ya. Iya itu yang harus. Karena yang saya rasakan yang prihatin kan kalau misalnya di Jokowi itu dia mengeluarkan pernyataan yang sebenarnya dia baca pernyataan misalnya wah sekarang winter time gitu kan. Wah langsung saya lihat para buzzer tuh memuji-muji. Jadi menurut saya seperti krisis kepercayaan diri dan identitas sehingga sedikit saja ada hiburan langsung gitu kan. Betul. Ketika kita jadi tuan rumah G20 dianggap hebat sekali.
Padahal saya ingat doorstopnya Jokowi berbahaya sekali tuh dengan bahasa Inggris yang terbatas. Ditanya, bagaimana pendapat Bapak tentang yang waktu dunia internasional perang Ukraina dan lain sebagainya? We need a collaboration, don't rivalry. itu doorstop kan bahaya sekali kan yang menjawab seperti itu. Kalau dia tidak terlalu canggih bahasa Inggrisnya kan dia jawabnya aja bahasa Indonesia tapi minta terjemah dulu. Betul. Tapi kan persoalannya ini mohon maaf ya, sorry to say. Tapi bahasa Indonesia juga rendah juga narasinya. Jadi memang masalahnya kan keluasan berpikir bernarasi itu tidak dimiliki. Itu sorry to say ya. Ya gitu, gimana? Ya setuju. Pada awalnya kan kalimat itu kan subjek, predikat, objek, keterangan, Pak. Iya. Ini kadang-kadang hanya kalimat inversi. Iya. Tolong, jangan. Itu kan bukan ekspresi dari sebuah gagasan, itu ekspresi dari reaksi. Itu kan bereaksi orang. Nah di dalam dunia internasional apalagi gitu loh. Ya saya membayangkan dalam dunia internasional sekali saja orang mengucapkan bahasa udah kelihatan. Iya. Langsung ini saya lihat pernah Jokowi duduk bareng, kemudian ada Angela Merkel, kemudian ada Macron ya. Iya. Dia kemudian Macron ngajak ngomong dia, tiba-tiba dia antusias ngomong begini-begini. Tiba-tiba Macron noleh ke Angela Merkel, dicuekin aja. Ya mungkin itu juga dilihat, ini orang ini nggak canggih nih ngomong apa sih. Jadi munculnya buzzer adalah salah satu untuk melindungi mentalitas bohong kita yang ada gitu kan. Ini faktanya orang yang tidak mampu bagaimana kebohongan ini dikemas menjadi seolah-olah real gitu. Bagus gitu, dipuji, menjadi banyaknya pasukan sorak yang menggiring ini menjadi bersorak. Glorifikasi yang begitu berlebihan. Untuk hal yang sedikit tidak perlu aja glorifikasinya luar biasa gitu. Padahal bukan itu, misalnya deliverynya apa, deliverablesnya apa yang dibawa gitu, nggak ada. Misalnya dia menggunakan misalnya pidato, tapi pidato yang tinggal membaca misalnya dengan bahasa Inggris yang parah banget kan. Akhirnya dia menyerah. Ya kan, separuh bahasa Inggris, akhirnya dia bahasa Indonesia. Kenapa nggak seperti Pak Harto aja tenang, ada penerjemah, diserap dulu. Tapi ya walaupun bahasa Indonesia kan Anda juga membutuhkan kedalaman narasi. Itu masalahnya. Anda mau ngomong apa? Iya. Itu benar, Pak. Ketika berhadapan kan macam-macam. Makanya kalau tidak ucapan karena pikiran, ya ucapan karena hati lah. Iya. Apa hati itu kan bisa nurani, misalnya bicara Palestina gitu, bicara Gaza kan tuh nurani aja kita cukup bicarakan. Ya tapi barangkali ya, ini mohon maaf bagi kita simple, bagi dia nggak simple, complicated. Karena gini, to some extent banyak orang yang kemudian tiba-tiba susah untuk bernarasi. Betul. Makanya dibilang dia tuh pemimpin konkret sebenarnya, ya ke kelas wali kota. Untuk menjadi manajer proyek apa-apa. Tapi untuk narasi besar enggak. Itu berat kelihatannya. Saya ingat I want to test my minister. Oh iya. Ingat gak? Kacau itu. Iya, saya mendengar. Nilai itu gimana kemudian di dalam pergaulan internasional ada press conference, tiba-tiba wartawan nanya soal ke investasi, soal kepastian macam-macam dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia tunjuk menterinya, I want to test my minister. Embarrassing gitu, memalukan itu kalimat itu memalukan dirinya sendiri dan buat tentunya menteri yang merasa dites dengan kalimat tes ini kan benar-benar tes apa-apa nih. Dan itu bukan bahasa pergaulan yang lazim dipakai gitu. Karena I want to ask my minister untuk bukan ask, I want to test. To test, justru itulah makanya ini kan sangat buat saya tidak hanya kelemahan, saya tidak peduli dia kalau sosok dia sebagai kepala rumah tangga, tapi ini sebagai pemimpin bangsa ya menyedihkan, Pak. Menyedihkan sekali gitu loh. Kita pernah punya Bung Karno yang begitu ditakuti. Iya, dengan bahasa, dengan gesture dan bahasa yang luar biasa dan gagasan yang melompat-lompat ini bisa mendorong selebriti Hollywood makan malam misalnya. Betul. Bisa bercerutu dengan Nikita Khrushchev itu. Iya,
bisa membuat Kennedy datang langsung untuk menyambut. Betul. Ini Biden aja nggak pernah nyambut. Waktu ke Amerika kan Biden nggak nyambut. Jadi memang banyak sekali weakest link, Pak. Titik kaitan yang lemah sekali di banyak ini. Nah, mungkin itu juga yang menjadi menjadi hambatan untuk bikin lompatan dan diserahkan pada orang-orang yang mungkin dia sendiri nggak tahu mana yang bagus, mana yang setengah bagus, mana yang jelek kan, Pak. Itu kan dia nggak tahu gitu. Dia dianggap ini semua bagus gitu. Sementara di bawah itu penuh dengan. Dia berpikir bahwa standar misalnya orang dikirim untuk berdiplomasi, dia nggak ngerti standar yang bagus. Yang bagusnya gimana, hasil yang harus bagus itu apa gitu. Jadi akhirnya dia rely on Retno Marsudi aja kan. Jadi ya dengan sangat menyedihkan kelihatannya begitu. Yang sibuk ada sebagian yang sibuk, ada sebagian ya biasa-biasa saja nggak ngapa-ngapain gitu, Pak. Yang menarik ya. Tapi coba kita kembali lagi ya, misalnya ini makin asing nih pembicaraan kita, walaupun penonton kita barangkali ini hal yang baru ya, the new thing. Jadi begini, Pak Play ya, kalau kita kaitkan dengan Prabowo ya, dulu kita punya presiden yang high profile juga selain Bung Karno tentunya untuk dunia internasional, Gus Dur. Within 2 years ya, less than 2 years, kurang dari 2 tahun, Gus Dur berkeliling dunia. Betul. Dan bicara. Adi Masardi saya ingat betul. Dia mengatakan begini, saya sedih kadang-kadang kalau ngikutin Gus Dur. Satu presidennya buta, kemudian kursi roda kan begitu. Tapi begitu dia bicara di forum internasional, ada perasaan kebanggaannya. Karena Gus Dur even in English, dalam bahasa Inggris dia masih bisa bikin joke dia. Joke-joknya kan. Dan bahkan konon katanya Bill Clinton sendiri ketawa. Iya. Ketawa ngakak dengan Gus Dur. Nah, luar biasa, tapi sayang memang singkat sekali. Ya kan? Nah, itu ada high profile. Nah, sekarang kalau kita balikan ke Prabowo, menurut Pak Pli apa yang nanti akan dilakukan Prabowo ya? Saya kira dia akan sangat menikmati panggung-panggung internasional. Saya membayangkan kan, tidak seperti Jokowi yang tidak menikmati. Apalagi nanti kalau permasalahan dalam negeri merusak, dia lebih suka dia escape ke internasional. Itu yang saya khawatirkan. Pak Pli silakan dieksplor. Sama menurut saya calon nanti ini setelah dilantik 20 Oktober ya. Itu pasti berbeda sekali tampilannya dengan yang sebelumnya ini. Dia akan lebih agresif, dia akan lebih menikmati tampilannya karena dia tidak punya hambatan psikologis untuk dirinya berbicara maupun berteman dengan segala bangsa ya, segala pemimpin dunia itu dia percaya dirinya besar. Termasuk dari segi kekayaan juga dia santai aja. Jadi bobotnya tuh lebih ada, Pak. Kalau yang satu bobotnya itu kan dibuat. Quality kualitas tampilan itu dibuat semua. Kalau ini tidak genuine lah. Tidak genuine karena ada layer-layernya. Gini hanya buka aja salaman nanti kami yang meneruskan kan begitu. Kami yang membuat detail-detailnya. Jadi banyak sekali juga yang terlupakan kalau sudah seperti itu. Dan apakah dia concern terhadap apa yang sudah dia lakukan kan kita nggak tahu juga, Pak. Karena dia tidak menyampaikan dari pikiran dan hati nuraninya, dia menyampaikan dari laptop yang dituliskan. Ditulis semua. Kan kita lihat kan misalnya dia melakukan bilateral meeting, kan? Ini kalau nggak salah dengan Presiden Amerika ya, dengan Biden ya. Ini lalu kemudian ini, lalu dia mengungkapkan dia baca laptop. Setelah itu udah. Itu sepertinya cuma untuk kebutuhan sesaat saja. Sesaat aja. Kebutuhan sesaat yang untuk sorotan media aja gitu. Sebetulnya memang itu juga normal-normal aja gitu diatur gitu kalau kita percaya ini punya credibility kan. Masalahnya credibility-nya ini yang diragukan. Artinya kalau misalnya punya kemampuan, kapasitas, kredibilitas, orang lihat
salaman, selesai, udah. Tapi orang udah percaya bahwa dia memang punya kemampuan diplomasi yang mengesankan. Ya ini untuk para buzzer ya, kita bukan sentimen, tapi prihatin. Iya. Boro-boro kita iri, prihatin gitu. Lihat tampilan internasional ini. Yang presiden yang sekarang ya masih berkuasa sekarang. Apalagi Pak Pri yang mau Pak Pri observasi. Jadi biar feel free untuk mengobservasi. Kita ini seperti akuarium, Pak. Sudah telanjang kelihatan, studi perhatian masyarakat asing, sorotan internasional terhadap Indonesia tuh begitu tajam gitu. Seharusnya itu mampu menjadi pendorong dari luar kepada kita juga melakukan perubahan-perubahan gitu. Perubahan yang misalnya simple aja, moralitasnya diperkuat, etikanya diperhatikan. Yang tadinya misalnya tidak ada pejabat yang bersedia mundur kalau punya masalah, ini sekarang mundur gitu loh. Itu simple Pak. Tapi menjadi penting di luar gitu. Bahwa ada prinsip nilai-nilai keutamaan yang dijalankan gitu loh. Kan di sini semua nggak ditutup ini kan, ditutup gitu. Jadi banyak hal yang misalnya korupsi, pemberantasan korupsinya itu gimana? Jangan tebang pilih gitu loh. Jadi jangan dibuat rakyat ini dalam mentalitas terkepung gitu, under siege mentality untuk hanya dapat kabar bohong, kabar kita ini terkepung menjadi rakyat yang nerimo sebetulnya, tapi ujungnya dibohongi gitu loh. Ini kan ada perasaan seperti itu. Tapi kalau kita zigzag ya, kembali ke Jokowi ya, kembali Prabowo. Ada suatu psikologi di dalam negeri ya. Kalau kita luar negeri oke lah, dia tidak akan ngikutin bayang-bayang Jokowi karena kalau di luar negeri bayang-bayang Jokowi terlalu kecil, nggak perlu diikutin. Dia lebih besar itu. Tapi dalam negeri misalnya ya agak zigzag sedikit kita. Dalam negeri kan ada kesan hari-hari belakangan ini Prabowo ingin menunjukkan bahwa dia bukan Jokowi, ya kan? Ini ada Titi, mungkin Titi maksudnya Titi Soeharto pasti ini ya, Titi Prabowo, bukan Titi Soeharto ya, bukan lagi Titi Prabowo. Titi, Titi Anggraini sorry. Dia Titi soal pidato Prabowo tegaskan sebagai pemimpin otonom tak dibayangi Jokowi. Prabowo bicara soal niat baik tapi sering ditipu orang licik, sindir siapa. Ada kesan ya. Prabowo mulai percaya diri untuk keluar dari bayang-bayang Jokowi karena sebentar lagi akan dilantik, itu satu. Yang kedua, dia dalam tanda kutip mulai ingin menjauh dari Jokowi, pro ke rakyat karena khawatir barangkali akan terjadi reformasi jilid 2 kalau kemarin dilanjutkan. Di-explore Pak Pli soal ini. Ya, saya tetap dengan perspektif internasionalnya juga betul. Ya. Jadi satu hal yang di reputasi dia akan terangkat bila dia Pak Prabowo ini nantinya tidak mereproduksi menjadi Jokowi kedua gitu. Ini kan mudah sebetulnya. Mudahnya tuh dalam arti bikin aja list yang rakyat mana yang tidak suka terhadap presiden yang sebelumnya kan. Misalnya tidak suka dibohongi, ya di list jangan berbohong lah gitu. Tidak bisa janji yang tidak ditepati misalnya, ditepati. Jadi ada pakem-pakem yang jelas gitu. Tidak perlu beliau susah payah menampilkan diri, genuine aja. Tapi tunjukkan berbedanya dengan yang sekarang ini gitu. Dibuat list aja apa yang kira-kira rakyat tidak suka sama sekarang ini. Nanti ke depan jangan dijalankan. Simple. Dan dia pasti didukung gitu. Tapi ada yang berat yang saya agak curiga bahwa dia tidak akan mampu melakukannya, yaitu memelihara demokrasi. Saya khawatir, ini sorry to say Pak Pli, saya khawatir Prabowo akan jauh lebih
lebih jauh lebih represif. Itu yang saya khawatirkan. Jadi gini, dia akan muncul seperti Bung Karno, makanya dibilang Little Soekarno, populis terhadap rakyat, ngomong kepada rakyat, melakukan kebijakan-kebijakan yang seolah-olah pro rakyat, tapi sesungguhnya bikin karut-marut ekonomi, kemudian tidak toleran terhadap perbedaan pendapat. Itu yang saya khawatirkan. Jangan lupa dia punya latar belakang militer, komandan Kopassus begitu, dan orang-orang sekitar dia masih pekerjakan itu misalnya. Ya kalau saya untuk urusan itu agak nggak pesimis ya. Ya oke. Karena penjaganya banyak kan sekarang ini. Ya. Kalau dulu kita misalnya belajar politik itu demokrasi kan fourth elemennya ada media. Ya. Nanti ada fifth elemennya tuh sekarang ada Mahkamah Konstitusi, court segala macam yang itu bisa membatasi kekuasaan kan. Asal karena dia tidak dibebani dengan dinasti. Jadi itu yang mungkin menjadi faktor pembeda gitu. Nah, sekarang yang lama ini dengan dinastinya ini masih ingin merambah lebih jauh nggak? Nah itu yang beliau harus berani buat jaraknya nanti gitu. Harus tegas. Ya, kalau kita bicara range-nya Jokowi misalnya, range-nya itu mulai dari yang basic, yaitu protection terhadap dia dan keluarganya setelah lengser, sampai kemudian tetap mengontrol negara. Itu kan range-nya lebar banget. Itu lebar banget itu. Dia mau pengen kuasai Partai Golkar, kemudian dia mau tempatkan anak cucunya di pemerintahan sebagai key person yang dia pelihara orang-orangnya misalnya. Sampai yang basicnya dia hanya sekedar ingin selamat dari hukuman rakyat. Betul, Pak. Jadi ini gelombang oligarki ini akan dihidupkan dengan cara yang mungkin lebih soft lagi gitu, lebih nggak kelihatan lagi nantinya menggunakan idiom-idiom. Ini kan idiom nepotismenya, perkoncoannya itu udah kental sekali, Pak. Apakah nanti akan direproduksi lagi di masa Pak ini? Nah, kalau itu nilai itu dan langkah itu masih dilakukan, ya bagaimana? Nepotisme, perkoncoan, komplot gitu untuk dalam satu bisnis hanya orang-orang itu diskriminatif pada orang-orang yang lain, ini yang menurut saya juga ancaman ke depannya gitu. Nah kalau ini tadi masih terjadi kan dia mereproduksi apa yang sudah ada, melahirkan kembali yang sama. Pak Pli optimis dengan pemerintahan Prabowo ini? Sementara saya harus. Mungkin kalau kita bicara ekonomi, kita nggak tahu. Saya pribadi nggak mau masuk wilayah itu. Ya, kalau kita bicara mengenai hukum, penegakan hukum dan politik, barangkali itu wilayah yang bisa kita perdebatkan. Optimis nggak soal penegakan hukum dan soal demokrasi politik? Ekonomi nggak? Jangan kita singgung. Kita nggak punya expertise di situ. Kalau bicara kembali seperti itu, saya melihatnya ada nanti tarikan eksternal yang kuat. Contohnya misalnya kita kan belum tahu nih krisis yang Iran, Israel, Houthi itu kapan meledaknya, eskalasinya seperti apa, berhentinya di mana dan apa dampaknya kan Pak? Kita belum tahu. Nah, kalau ini elemen ini membuat keruh, termasuk sampai misalnya dolarnya naik gitu ya, sampai macet import kita karena kurang devisa, duitnya nggak cukup gitu ya, devisa impornya untuk beli itu. Apakah ini tidak ada perubahan besar di kita gitu loh? Apakah benar nanti bisa dilantik 20 Oktober tuh misalnya contoh gitu, dengan simulasi kita keadaan yang begitu ekstrim misalnya. Apakah sampai di situ gitu loh. Nah ini yang juga harus diantisipasi. Diantisipasi dalam arti rakyatnya yang harus lebih paham gitu. Karena kalau kita membiarkan mereka, ya mereka akan berjalan dengan agendanya sendiri kan. Ini sebagian warga ini kepentingannya tidak
diwadahi baik, tidak diberikan kanal yang pas kan. Jadi kita agak pesimisnya tuh di situ. Ketika ada krisis tiba, apakah krisis ini bisa dibendung, tidak masuk mempengaruhi proses politik di dalam negeri? Nah itu Pak. Oke. Ya. Tapi kalau kita lihat tampilan personal ya, tampilan personal ini mungkin jelas ya. Tampilan personal memang yang membedakan Jokowi dan Prabowo ini kelihatannya ya. Kalau Jokowi apa yang dia ucapkan tidak itu dilakukan. Bukan, belum tentu belum itu yang dia pikirkan. Ya. Betul. Tapi kalau Prabowo, apa yang dia ucapkan kelihatan itulah yang dia pikirkan. Ya. Bahayanya adalah ketika Anda lagi ada dirty mind, ya, mindnya lagi kotor, dia ucapkan itu, ya kan? Dan strong sekali. Jadi begitu pidato Prabowo itu dia langsung seperti senjata. Yang di PAN kemarin. Iya, di PAN kemarin dia mengeluarkan statement-statement yang menurut saya, wah ini bisa berbahaya sekali. Orang udah mulai takut nih sama Prabowo nih. Waduh, jangan-jangan kita bakal otoriter nih. Contohnya, misalnya dia banyak hal ya mengatakan soal diintelin ya. Prabowo jangan ngintel-ngintelin saya, enggak enak itu. Oke, dia sudah mulai menyerang lawan politiknya kan. Artinya dia sudah melakukan segregasi politik. Betul. Ada lawan politik saya. Padahal at the same time dia mengatakan kita harus bersatu untuk ini. Jadi beda kan itu. Jadi di otaknya gitu. Prabowo bicara soal niat baik tapi sering ditipu orang licik. Nah, misalnya gitu. Sindir siapa? Ada yang itu. Kemudian ada soal pidato Prabowo, tegaskan sebagai pemimpin otonom tak dibayangi Jokowi, ini penilaian ya. Jadi dan kita juga ingat sejarah dia sebagai menantu penguasa Orde Baru, sebagai putra begawan, ya kan? Saya terus terang saja, pada titik ini saya khawatir Prabowo akan bisa lebih ganas dibandingkan Jokowi dalam hal membungkam kebebasan bersuara untuk menggunakan aparat membungkam orang-orang yang kritis dengannya. Mudah-mudahan tidak, tetapi kan kita udah warning duluan. Silakan Pak Pli dan kemudian bikin closing statement. Jadi saya masih optimis Pak. Oke. He will be better than before nih. Oke. Kedua, kalaupun ada, itu bibitnya dilakukan operator oleh di bawah dia, di luar dia kan. Kayak Bang Faisal kemarin sebut. Ada aktor D, aktor A, aktor J gitu misalnya. Nah, tapi itu termasuk bagian ini bagian dia mau. Jadi itu manajemen pengendalian. Iya. Oke, silakan. Tapi apakah itu betul mampu menggiring dia untuk mengikuti mereka? Ini kan yang belum terbuka. Dan kemarin dibuktikan misalnya dengan langkah pidato dia yang di PAN itu, dia menunjukkan ada jarak dengan situasi itu gitu. Orang nggak boleh dengan kekuasaan yang sedemikian luas, sedemikian dalam. Karena syahwat itu bisa berbahaya bagi bangsa, bagi persatuan bangsa. Itu sesuatu yang menurut saya menjadi alarm gitu. Oke, play the game tapi jangan sampai ke situ gitu. Itu cukup baik. Oke. Pak Pli silakan closing statement ke ini. Apa yang ingin disampaikan? 2 jam sendiri boleh. Jangan lupa ininya tapi. Jadi pemirsa, kita masuk ke dunia baru segera ini dengan presiden yang baru, tentunya harapannya bisa memberi satu pencerahan ya bagi kita semua yang sudah terkepung dalam mentalitas terkepung dari kebohongan, terkepung dari pembatasan, terkepung dari perkoncoan, terkepung dari nepotisme, terkepung dari dinasti yang untuk yang mengganggu kesetaraan keinginan orang. Jadi banyak hal yang nilai-nilainya sangat sederhana dilihat oleh dunia internasional. Sementara untuk mencapai itu saja kita tidak bisa memberikan satu gambaran bahwa kita sudah maju jauh gitu. Dalam demokrasi misalnya dinasti itu dipertanyakan.
dalam demokrasi itu dipertanyakan apa itu oligarki, apa itu ketidakadilan, atau apa itu perkoncoan, korporatisme, dan perkoncoan yang paling kuat ini yang bagaimana memberikan posisi-posisi tertentu pada hanya sekelompoknya gitu loh. Sementara orang luar tidak masuk. Nah ini yang menjadi bibit penyakit bagi kita. Jadi mudah-mudahan nanti dengan Partai Negoro kita akan jaga ini semua dan kita akan tetap menjadi pemantik bagi gagasan maupun penjaga kedepannya, Pak. Terima kasih. Iya, sobat era sekalian, itu tadi dengan Play Priyatna, diplomat. Diplomat itu ada mantannya nggak? Ada ya? Ada. Mantan diplomat ya. Karena katanya duta besar itu tidak ada katanya, tidak ada pensiunnya. Gelarnya. Ya. Gelarnya tapi Mr. Ambassador itu terus-menerus disebutkan. Ya, bahwa. Oke. Ya, saudara sekalian, dengan Play Priyatna akan menambah khasanah perspektif internasional kita ya di hari-hari mendatang. Sekaligus ini introduction bagi RH Channel dan juga pendengar sobat era sekalian ya. Karena kita belum terbiasa dengan reaksi internasional terhadap kejadian dalam negeri. Makanya di sini juga saya jarang membahas Palestina dan lain sebagainya karena merasa saya tidak in charge, tidak terlalu well informed terhadap soal itu. Daripada salah ya lebih baik kita tanya pada ahlinya. Itu saja sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Keren, cadas. Cadas.